Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan singkat, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk saat ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang telah kami terima sepanjang hari ini. Dan kini saatnya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Walaupun hanya beberapa menit, tapi kami percaya firman-Mu ini akan menguatkan setiap kami. Dan kami diberikan kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu Tuhan Yesus, jangan lalui satu pun dari kami. Dalam nama Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku, senang sekali saat ini saya bisa kembali menyapa saudara melalui channel YouTube ini. Dan saat ini tema renungannya adalah jangan lari dari masalah. Nah, saudara, biasanya orang-orang ketika menghadapi masalah itu semakin berat masalah yang mereka hadapi, semakin mereka tidak mau menghadapinya atau semakin mereka akan menghindarinya, saudara. Kenapa? Biasanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak mengakui bahwa mereka sebenarnya lemah, mereka sebenarnya tidak mampu menghadapi, dan mereka orang-orang yang tidak mau susah, saudara. Jadi orang-orang yang menghindar dari masalah atau orang-orang yang lari dari masalah hidup mereka adalah orang-orang yang terbiasa hidup nyaman. Ya, mereka belum bisa keluar dari kehidupan mereka yang nyaman sebelumnya atau belum bisa keluar dari zona nyaman mereka sebelumnya, sehingga ketika masalah terjadi dalam kehidupan mereka yang sepertinya mengganggu mereka, mereka akhirnya menghindarinya, saudara, dan meminta orang lain mungkin untuk menyelesaikannya. Nah, ternyata sebagai orang-orang percaya, kita tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Justru masalah harusnya membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Masalah membuat kita semakin belajar untuk menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Nah, saudara, kita sama-sama melihat bahwa masalah adalah sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan manusia dan untuk dihadapi, bukan untuk dihindari. Nah, kita sama-sama melihat, saudara, ternyata ada seorang tokoh di Alkitab, bukan seorang, maksud saya, ada beberapa tokoh di Alkitab ya yang mereka seringkali menghadapi yang namanya masalah, baik kalau kita baca di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, saudara, masalah-masalah yang mereka hadapi itu masalah-masalah yang luar biasa, yang melebihi dari masalah yang sedang kita hadapi saat ini gitu. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa masalah yang kita hadapi itu luar biasa berat, pergumulan yang kita hadapi itu luar biasa sulit gitu untuk dihadapi atau diselesaikan gitu. Tapi kalau saudara benar-benar membaca di dalam Alkitab, ada banyak sekali contoh-contoh ya bagaimana tokoh-tokoh Alkitab tersebut menyelesaikan masalah mereka. Dan ternyata, saudaraku, kuncinya adalah ketika engkau sedang menghadapi masalah, engkau harus menghadapinya bersama dengan Tuhan, atau engkau harus mengandalkan Tuhan saja. Nah, kita lihat kisahnya, saudara, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, di mana kita sama-sama belajar dari kisah mereka. Saya tahu dan saya yakin dan percaya bahwa kita semua pasti pernah mendengar kisah ini dari sejak kita ada di sekolah minggu, atau mungkin dari khotbah-khotbah yang para pendeta sampaikan, dan tidak ada salahnya kita kembali melihat peristiwa tersebut, saudara. Di dalam Daniel 3 ayat 1-30, saudara dapat melihat bahwa ini adalah kisah di mana Sadrak, Mesak, dan Abednego berada di dalam dapur perapian yang menyala-nyala. Tapi saya tidak akan membacakan seluruh satu perikop ini. Saudara bisa dapat baca kembali nanti ya. Baca kembali kisahnya 30 ayat ini, saudara. Di mana dikisahkan ketika itu Raja Nebukadnezar membangun sebuah patung emas, saudara, yang sangat tinggi, dan dia memerintahkan seluruh wakilnya sampai dengan kepala-kepala daerah ketika itu, saudara, para penguasa, penasihat negara, dan semua orang-orang yang dia percaya ketika itu, saudara, untuk menyembah patung yang telah dia dirikan. Ya, jadi ketika mereka dikumpulkan ke dalam
ke sebuah tempat gitu ya, di mana patung itu berada, dan ketika bunyi sangkakala dan sebagainya, orang-orang tersebut harus menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar ini, patung emas ini, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Sadrak, Mesak, dan Abednego didapati tidak menyembah patung-patung tersebut, saudara. Dan ketika Raja Nebukadnezar mengetahui hal tersebut, dia sangat murka atau dia sangat marah, saudara. Karena dia merasa bahwa ketiga orang tersebut telah melanggar titahnya dia, titah raja, saudara. Padahal sebelumnya raja telah memberitahukan bahwa orang-orang yang tidak menyembah pada patung emas yang telah dia dirikan akan dimasukkan ke dalam dapur perapian yang menyala. Sengaja dia buat peraturan seperti itu supaya semuanya itu menyembah. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Akhirnya Raja Nebukadnezar sangat marah, meluaplah, dia sangat geram terhadap ketiga orang ini, saudara, yaitu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan kita melihat, saudaraku, di ayat yang ke-16, saudara, dikatakan, jadi sebelumnya dikatakan bahwa kalau kamu bersedia diberikan kesempatan kembali untuk menyembah, tapi dia tidak mau. Dan di ayat yang ke-16, 17 dan 18, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara bisa bayangkan bahwa ternyata Sadrak, Mesak, dan Abednego lebih merelakan diri mereka untuk masuk ke dalam dapur perapian, atau dengan kata lain, mereka siap mati bagi Tuhan. Mereka siap mati asalkan mereka tidak menyembah selain daripada Tuhan yang mereka sembah selama ini. Jadi mereka sama sekali tidak menunjukkan ketidaksetiaan mereka terhadap Allah yang mereka sembah, tapi sebaliknya mereka adalah orang-orang yang begitu setia. Saudara, masalah yang sedang mereka hadapi saat itu bukan sekedar masalah biasa. Ini masalah antara hidup dan mati. Tetapi yang terjadi adalah pelajaran yang kita bisa lihat adalah bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap taat dan setia. Tetap menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan Allah yang dia sembah saat itu, saudara. Dan kita lihat sama-sama, saudara, ketika raja melihat hal tersebut, lalu raja memerintahkan untuk membuat dapur perapian itu 7 kali lipat lebih panas dari sebelumnya. Dan singkat cerita, akhirnya dimasukkanlah ketiga orang ini, saudara, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam dapur perapian ketika itu. Lalu apa yang terjadi? Di ayat yang ke-25 dikatakan seperti ini. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Saudara bisa bayangkan bahwa ternyata di dalam dapur perapian itu Tuhan pun menyertai mereka. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu di ayat ke-26. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Saudara, lalu banyak orang melihat pada saat itu, saudara, ada wakil raja, para penguasa, dan sebagainya. Mereka berkumpul dan mereka melihat bahwa tubuh Sadrak, Mesak, dan Abednego utuh, saudara. Bahkan baju yang mereka kenakan, bahkan rambut di kepala mereka pun tidak hangus. Bau hangus pun tidak didapati dalam mereka, saudara. Lalu di ayat ke-26, ayat yang luar biasa yang kita bisa lihat, dikatakan, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Saudara lihat di sini bahwa ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak lari dari masalah mereka, tidak menyerah atas masalah berat yang sedang mereka hadapi saat itu, tapi mereka tetap percaya kepada Tuhan, mereka tetap menyembah Tuhan, mereka tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan pun menolong mereka, saudara. Tuhan tidak meninggalkan mereka, Tuhan menyertai mereka. Dan bahkan Tuhan membuat seorang raja, yaitu Raja Nebukadnezar, berbalik, saudaraku, yang tadinya menyembah patung emas
hingga akhirnya berkata bahwa terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan di ayat berikutnya saudara bisa melihat bahwa dia memberikan perintah pada siapapun yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal di dalam rumah mereka masing-masing. Saudara bisa melihat bahwa kita harus menjadi orang-orang yang seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang tetap setia apapun yang terjadi. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan, kita harus tetap menyembah Tuhan Allah kita. Saudara, mau seberat apapun masalah yang sedang engkau hadapi, kuncinya adalah engkau harus tetap percaya, mengandalkan Tuhan, dan menghadapi masalahmu bersama dengan Tuhan. Sebab orang-orang yang datang kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh hidupnya dan seluruh permasalahan hidupnya akan diberikan kelegaan dan jalan keluar dari Tuhan Yesus Kristus. Sebab kita yakin dan percaya, saudara, masalah mungkin akan membuat orang-orang menjadi semakin lemah dan terpuruk, tetapi masalah juga dapat membuat orang-orang semakin kuat dan semakin tegak bertahan bersama dengan Tuhan. Saudara mau jadi orang-orang yang seperti apa? Pilihan ada di tangan kita sendiri. Tapi sebaliknya, lebih baik kita benar-benar menjadi orang-orang yang tetap kuat, mengandalkan Tuhan, dan tidak pernah lari dari masalah. Kita akan menghadapi masalah-masalah kita bersama dengan Tuhan. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk saat ini Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengingatkan kembali kepada kami bahwa ternyata masalah yang sedang kami hadapi ini tidak boleh membuat kami semakin terpuruk, tapi justru sebaliknya kami harus semakin kuat di dalam Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Kau Tuhan yang akan berikan kekuatan bagi kami. Kau Tuhan Yesus yang akan tetap menyertai kami Bapa. Biarlah kami belajar dari peristiwa Sadrak, Mesak, dan Abednego betapa kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, yang kuasanya tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kuserahkan setiap umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Percaya Bapa, kami adalah pribadi-pribadi yang kuat, tidak akan pernah lari dari masalah kami, tidak akan pernah menghindar dari masalah kami, tetapi sebaliknya kami akan menghadapinya bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.